Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang skenario darurat dalam menghadapi pandemi COVID-19 bersama Kang Diki. Masih bersama kami, Kang Diki? Iya, ya Mas Andre. Baik, kita melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya yaitu mengenai lockdown. Ini kalau kita berbicara mengenai lockdown, pemerintah dilematis, Pak Diki. Karena di satu sisi ingin pemulihan ekonomi berjalan dan pemulihan pandemi juga berjalan. Jadi pemerintah ingin berjalan di dua kaki secara langsung. Tapi melihat angka kasus COVID-19 kita yang meledak saat ini sangat tinggi, apakah betul kita harus melakukan lockdown regional ataupun lockdown secara nasional? Tapi pemerintah di satu sisi khawatir nih, kalau misalkan lockdown nanti perputaran ekonomi akan rugi karena terhenti semua. Kemudian yang kedua, dana darurat atau jaminan sosial untuk mengakomodasi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ini belum bisa mencukupi. Bagaimana Pak Diki? Ya, pertama keputusan strategis seperti ini tidak bisa ditunda ya. Karena semakin besar ditunda, semakin lama ditunda, masalahnya makin besar. Ini efek bola salju. Apalagi kita nggak fokus di satu saja, maksudnya tidak fokus di kesehatan. Di banyak, misalnya dua, atau bahkan nggak cuma ekonomi, politik juga. Nah ini akhirnya resources kita, sumber daya kita tuh nggak fokus di dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Padahal fakta sejarah, kemudian literatur pandemi, kemudian bahkan saran dari Pak ahli ekonomi ya, global saja, itu menyarankan fokus pada kesehatan. Karena itu yang akan memulihkan ekonomi. Nah itu sudah terbukti sekarang. Australia lah sebagai contoh tempat saya ini. Ya nggak, malah pertumbuhan ekonomi meningkat dan kehidupan sosial ekonominya meningkat. Karena dia merespon cepat, tepat, awal, itu kuat gitu. Nah, bahkan hari ini dengan adanya satu kasus dengan infeksi Delta varian, ini mereka memutuskan mulai sore ini lockdown lagi, 3 atau 5 hari. Karena akan selalu mereka dari awal masalah masih kecil selesaikan. Itu kan prinsip sebetulnya di semua masalah gitu. Jangan dibiarkan masalah itu menjadi besar. Kalau sudah besar ya biayanya besar, ya korbannya juga besar, gitu. Kerugiannya juga besar. Ya ini yang terjadi di Indonesia. Kalau di negara-negara yang responnya cepat, tepat, berbasis sains, masalah kecil responnya kuat, gitu. Bahkan menurut kita kadang-kadang berlebih, kok satu kasus Delta aja jadi lockdown ya kan? Memang harusnya begitu. Dari satu kasus di sini bisa sampai setidaknya 10 sampai 20 ribu tracingnya dari satu orang itu, berlapis-lapis-lapis, bahkan misalnya dia ada di satu ruangan, semua ruangan itu harus dikarantina, diisolasi, diperiksa untuk memastikan nggak ada lagi. Jadi memutus mata rantai penularan itu ya di kapasitas testing tracing itu dengan isolasi karet itu yang akhirnya membuat negara-negara yang katakan disebut berhasil itu bisa memulihkan aspek kehidupan sosial ekonominya. Nah, inilah yang dihadapi saat ini Indonesia karena masalahnya sudah besar ketika kita tidak sekarang mengambil keputusan. Memang biayanya jadi sudah besar ya, apa boleh buat. Saya sudah usulkan masalah lockdown ini pada level mikro pada Maret 2020. Saya sudah usulkan. Bahkan saya sampaikan di salah satu media tulis ya, dan saya ulangi lagi di April, di tanggal 3 April. Saya bikin surat, tapi itu 2020 ya, setahun lalu. Tapi saat itu biayanya nggak besar karena masih di level katakanlah kabupaten kota ataupun kalau besar ya Jakarta dan sekitarnya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa Jakarta saja atau Jawa Barat, harus se-Jawa. Nah itu konsekuensi yang harus diambil. Tapi masih worth it karena kita akan menyelamatkan ya. Untuk diketahui, satu kali lockdown yang umumnya durasinya yang benar itu sebetulnya 2 kali masa inkubasi atau sekitar 1 bulan. Itu dalam penelitian menyelamatkan 50.000 tahun kehidupan. 50.000 tahun kehidupan tuh ya disamakan dengan nyawa gitu. Disamakan walaupun sebenarnya nyawa tidak bisa dinilai ya. Maksudnya tidak ternilai nilainya. Nah, tapi ini berhasil. Maksudnya ini pemahaman seperti ini berhasil meyakinkan para pengambil kebijakan untuk akhirnya mengambil lockdown dengan cepat karena kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Makanya kematian di sini berapa? 9. Selama masa pandemi cuma 9 kematian.
Baik. Jadi kita harapkan ini pemerintah bisa mengambil langkah yang cepat ya. Skenario darurat yang Ya, tepat juga pada saat situasi seperti saat ini ledakan angka kasus sangat tinggi, angka kematian juga sangat tinggi, ada berbagai varian baru yang lebih cepat tingkat penularannya, bahkan anak-anak juga sampai saat ini juga sudah banyak yang terkonfirmasi positif terpapar oleh COVID-19 varian baru. Kita harapkan juga semua masyarakat, lapisan masyarakat juga bersinergi dengan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga kita semua bisa meminimalisir, bisa mengurangi, bisa menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Kang Diki untuk informasinya dan telah berbagi banyak informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Kang Diki. sama-sama. Salam. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.